Wah, ternyata Indonesia masuk 10 besar negara produsen kacang mete di pasar global loh. Setiap tahunnya diperkirakan terjual 4 juta ton dengan harga sekitar Rp250.000 per kilogramnya. Eits, meski termasuk kacang termahal di dunia, tapi jadi bumbu andalan kuliner tradisional Nusantara. Ya, gado-gado, campuran sayuran mentah dan direbus yang dipadu dalam nikmatnya saus kacang. Tapi apa iya kacang mete beracun dan membahayakan? Mete atau yang dikenal juga sebagai kacang mede bukan berasal dari dalam tanah seperti kacang lainnya, melainkan biji dari jambu mete atau biasa dikenal dengan sebutan jambu monyet. Selain jadi camilan, kacang mete juga kerap digunakan sebagai penyedap rasa makanan. Nah, gado-gado legendaris di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat masih eksis karena menggunakan kacang mete sebagai campuran bumbunya. Demi rasa penasaran nyicipin gado-gado kacang mete nih, katanya enak banget di Tajur dan juga legend, katanya umurnya hampir setengah abad loh. Kita mau cobain ini gado-gado Tajur Bugiok, ada di sini nih. Tempatnya nyempil tapi legend banget. Sudah berjualan dari tahun 1986 sampai sekarang cita rasa bumbunya tetap otentik, berpaduan gurih, manis dan pedas. Halo. Gado-gadonya masih ada? Ada. Oh iya, masih banyak ini ya. Saya mau gado-gado dong Bu, dibuatin. Mau gado-gado apa ya? Loh, kok gado-gado apa emang? Ada yang mede, ada yang original. Oh, ada yang mete, ada yang original. Iya. Bedanya apa nih? Oh, itu luar biasa enak sekali. Bedanya kalau yang mete apa tuh? Gurih. Gurih, Enak pakai sekali. kacang mete. Campur sama yang originalnya. Kalau original nggak pakai? Enggak. Komposisi kacang tanah tetap harus dominan, sedangkan kacang mete hanya dicampurkan secukupnya saja sebagai penguat rasa. Dengan menambahkan kacang mete dalam olahan bumbunya, rasa gurih dan pekatnya lebih terasa dibanding hanya memakai kacang tanah biasa. Bugiok, ini Bugiok tuh dulu dapat ide pertama kali jualan gado-gado, tapi pakai kacang mete ini tuh ceritanya gimana sih? Waktu dulu ada Pak Jenderal, Pak Gatot Nurmantio pernah request minta pakai mede, biarin harga mahal. Awalnya berarti itu nggak pakai? Enggak, yang original aja. Original aja. Nah, semenjak Pak Gatot itu pakai mede gimana Bu? Ya ada orang banyak request minta pakai mede. Menurut orang-orang kalau pakai mede kayak gimana sih rasanya? Udah yang original juga enak, pakai mede lebih enak lagi. Menurut Bu Giok, selain gado-gado, apa aja sih yang bisa dibikin pakai kacang mede? Banyak sekali. Kacang mede mau pakai ketoprak boleh, karedok boleh. Jangan salah, kacang mete bisa beracun karena mengandung senyawa urushiol yang mengakibatkan reaksi alergi pada kulit tubuh. Itulah kenapa kacang mete selalu dijual dalam keadaan terkupas untuk menghindari kontak langsung dengan kulit manusia. Ya, mengupas kulit dan memanggangnya menjadi cara paling ampuh untuk menghancurkan si racun. Yuk, kalau ininya terlalu banyak itu jadinya gimana nanti metenya? Malah jadi nggak ngebuyar gitu, nggak medok gitu. Nggak medok, terus rasanya juga beda ya? Beda. Selain gado-gado legendaris di Tajur Bogor yang memakai kacang mete sebagai bumbu pamungkasnya, di kawasan Gading Serpong, Tangerang, ada juga gado-gado legend yang masih eksis selama 70 tahun. Katanya sih di daerah sini ya, di daerah Serpong nih. Penasaran banget, ada tempat enak banget, laris, rame, viral di sosial media. Ini nggak cuma enak doang sih, tapi katanya juga legend dari tahun 1956. Racikan bumbu spesial turun-temurun dari sang nenek sejak tahun 1956 menjadi kunci rahasianya. Kacang mete membuat bumbu gado-gado semakin kaya rasa serta beraroma khas yang menggugah selera. Sebenarnya basic gado-gado sih ya biasa pakai asam jawa. Kalau gado-gado ada jeruk nipis yang bikin rasanya bikin harum juga. Dan ditambah ada kacang mede itu jadi lebih makin harum. Untuk bahan baku tuh kacang mede di weekday aja kita bisa 8-10 kilo. Kalau untuk di weekend bisa 15 kilo. Dari segi rasa itu beda sih. Segi rasa, segi tekstur itu yang bikin beda dari kacang mede yang lainnya. Walaupun kita pakai kacang tanah, kita ada campuran. Jadi ada kacang tanah juga, ada kacang mede juga.
Tujuannya apa? Buat menyimbang rasa dan membuat beda dari tekstur yang lainnya. Kalau untuk dominan sih kacang tanah tetap, karena kalau kita full kacang mede itu rasanya nggak enak sebenarnya. Jadi penyimbangnya itu kita dari kacang tanah sama kacang mede. Tetap kacang tanah lebih banyak, kacang medenya tinggal beberapa persennya. Kurang enak rasanya, jadi terlalu apa ya, creamy, jadi orang enak atau apa gitu. Iya, blenger betul. Meski menggunakan campuran kacang mete, harga satu porsi gado-gadonya masih terjangkau, yaitu Rp18.000 untuk satu porsi. Pertama yang jualan soalnya omanya, terus katanya dia saus kacangnya tuh pakai kacang mede ya. Jadi rasanya tuh enak banget sih, creamy banget. Kalau gado-gado kan sebenarnya macam-macam ya. Ada yang model Jawa yang dominan manis, ada juga yang kalau saya tahu Betawi yang mungkin lebih banyak pedesnya. Kalau gado-gado oma ini teksturnya dan rasanya itu lebih ke gurih, tetap ada manisnya juga. Mungkin emang udah dikombinasi kali ya dengan resep oma sendiri. Kacang mete menjadi salah satu komponen penting dalam dunia kuliner, baik sebagai pelengkap tampilan atau garnis makanan, dan juga sebagai penyedap rasa alami. Tak hanya rasanya saja yang nikmat, kacang dari Brazil punya banyak manfaat untuk tubuh. Terus yang kedua, memiliki kandungan yang kaya vitamin di dalam kacang mede. Memiliki lemak tak jenuh dan sehat untuk jantung, apalagi kolesterol itu, seperti itu. Kacang mete pertama kali ditemukan abad 16 di Brazil dengan nama cashew nut. Awalnya dianggap tidak dapat dimakan karena buahnya bergetah dan bijinya berkulit kasar. Dari Brazil, mete kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Mulai berkembang pesat tahun 1980-an, terutama di daerah Wonogiri dan Sumba Timur. Kalau misalkan kacang mede ini kacang mede kenapa bisa mahal, Mas? Ya ini dari prosesnya juga kan, dari buah kacang, dari buah jambu monyet atau jambu mede ini gitu kan, dari 100% buahnya itu hanya diambil menjadi kacang mede 25%. Karena kulitnya itu berbahaya untuk dikonsumsi. Sehingga pekerja untuk mengekstrak si buah kacang mede ini itu harus butuh proses dengan tenaga banyak. Proses pembudidayaan yang sulit, masa panen lama, hingga proses pengolahan yang rumit dan membahayakan membuatnya spesial. Berbeda dengan gado-gado yang mengandalkan kacang mete, gado-gado di Kampung Tugu, Jakarta Utara justru menekankan santan pada kuahnya. Salah satu versi sejarah menyebut, gado-gado pertama kali diperkenalkan para pedagang Portugis ketika datang ke Batavia di abad 17-an. Mereka menempati Kampung Tugu dan meracik gado-gado untuk makanan sehari-hari. Campur-campur, karena dia sayur di situ dicampur-campur, gado-gado jadi aduk-aduk gitu loh. Bahasa orang Betawinya bilang aduk-aduk gitu. Ya itu yang tadi dibilang, kan di sini kita masih banyak yang bercocok tanam gitu. Dan mereka lah bikin sayur daripada beli atau apa gitu. Kan di sini kebun banyak, jadi yang tanam kacang panjang, bayam apa, mereka bikinlah seperti itu. Di Kampung Tugu, bahan gado-gado lebih kompleks dibanding gado-gado lainnya. Selain lebih beragam, juga butuh waktu lama untuk membuatnya. Bahkan jika gado-gado akan disajikan pada momen atau tradisi tertentu, biasanya masyarakat Kampung Tugu akan mempersiapkan bahan seminggu sebelum acara berlangsung.